Assalamualaikum guru-guru hebat, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Eni Mulyani, calon guru penggerak Angkatan 3 dari SMP Negeri 1 Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Aksi nyata kali ini yaitu kesepakatan kelas SMP Negeri 1 Cikidang sebagai upaya penerapan budaya positif. Aksi nyata ini terwujud berkat dukungan fasilitator Ibu Hajah Ai Suherti MPD dan pengajar praktik Bapak Aan Saripudin SPD MPD. Latar belakang. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pengembangan budaya positif di sekolah bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya ini tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan harus melalui proses yang berkaitan satu dengan yang lain. Langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah secara efektif dan mengembangkan karakter peserta didik, yaitu 1. Posisi kontrol guru. Kontrol guru dalam proses belajar mengajar yang baik adalah sebagai guru manajer. Jika ada murid yang melakukan pelanggaran tata tertib, guru manajer akan bertanya alasan mengapa murid tersebut melanggar aturan dan membuat kesepakatan untuk langkah perbaikan. 2. Membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisikan harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap guru. Kesepakatan yang disusun perlu mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan, dapat diperbaiki, dan dapat dikembangkan secara berkala. 3. Menerapkan disiplin positif. Memberikan pemahaman disiplin pada peserta didik untuk memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Dalam penerapannya, disiplin positif juga memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai konsekuensi logis jika sebuah aturan dilanggar. Kesalahan adalah kesempatan baik bagi anak untuk belajar. Tujuan membangun budaya positif. Kegiatan Merdeka Belajar dapat terwujud. Output dari kegiatan pembelajaran yaitu dapat terrealisasinya penumbuhan karakter dan disiplin positif serta terlahirnya insan pendidikan yang aktif dan kreatif. Tolak ukur budaya positif di sekolah. 1. Peserta didik terbiasa menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 2. Peserta didik aktif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam belajar. 3. Peserta didik toleran dan saling hormat menghormati. 4. Peserta didik taat dalam beribadah. 5. Peserta didik peduli dan mencintai kebersihan lingkungan. 6. Peserta didik hidup sehat, berpakaian rapi, dan bersih. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Terbiasa menerapkan 5S, yaitu sudah berjalan, aktif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam belajar, sudah berjalan, toleran dan saling hormat menghormati merupakan program rutin,
taat dalam beribadah, sudah berjalan, peduli dan mencintai kebersihan lingkungan, yaitu program rutin, hidup sehat, berpakaian rapi dan bersih, yaitu program rutin. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan. 2. Orang tua atau wali peserta didik. 3. Komite sekolah. 4. Stakeholder pendidikan. 5. Lingkungan masyarakat. Deskripsi aksi nyata. Budaya positif dimulai dari skala kecil terlebih dahulu, yaitu kelas. Dengan penerapan kesepakatan kelas, diharapkan bisa membuat perubahan lagi ke skala yang lebih besar, yaitu sekolah. Dokumentasi kegiatan. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan meminta izin untuk melakukan aksi nyata. Membuat kesepakatan kelas. Peserta didik menuliskan harapan kelas impian di sticky note. Peserta didik menempelkan sticky note bertuliskan kelas impian di papan tulis. Perwakilan peserta didik memimpin mendiskusikan harapan kelas impian yang akan dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Peduli terhadap lingkungan adalah salah satu nilai karakter yang diharapkan terbentuk pada diri murid dalam proses pendidikan. Salah satu kegiatannya memanfaatkan sampah gelas plastik minuman menjadi media pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan dalam penguasaan kosakata atau vocabulary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri dalam pelaksanaan webinar ini tentang aksi nyata dari pendidikan guru penggerak rekan kita. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya selaku moderator Dede Jubaida. Insya Allah nanti materi webinar ini akan disampaikan oleh rekan kita, guru penggerak dalam pelaksanaan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh beliau, Ibu Eni MPD, selaku calon guru penggerak Angkatan 3 dari Kabupaten Sukabumi. Bapak dan Ibu, kita dengar dulu pemaparan yang disampaikan oleh beliau. Nanti kita sharing, diskusi, saling mengisi, memberikan pendapat, tanggapan, atau mungkin nanti Bapak Ibu ada hal-hal yang mau ditanyakan kepada Ibu Eni Mulyani selaku diseminator pada webinar siang hari ini. Kepada beliau, Ibu Eni, disilahkan waktu seluas-luasnya. Baiklah, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dede Jubaida atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu pada kesempatan siang hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Pada kegiatan ini saya akan memaparkan materi mengenai budaya positif. Ya, mudah-mudahan
nanti setelah kita berdiskusi bersama akan menemukan pencerahan mengenai apa yang harus kita lakukan terhadap peserta didik kita dengan budaya positif. Mudah-mudahan menjadi budaya di SMP 1 Cikidang ini ya teman-teman. Baik, supaya tidak untuk menghemat waktu, izin untuk share screen-nya ya. Saya share screen untuk materinya. Oke, bagaimana teman-teman, sudah terlihat untuk PowerPoint-nya? Sudah ada ya? Sudah. Dan bahagia. Teman-teman selalu diberikan kebahagiaan selalu ya untuk mendampingi putra-putrinya di SMP 1 Cikidang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mendapatkan hal yang positif. Baiklah, untuk yang pertama di sini materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Agendanya tadi pembukaan sudah dilaksanakan. Yang kedua, eksplorasi konsep materi budaya positif, tanya jawab dan refleksi. Oke, untuk selanjutnya terlihat jelas tidak? Iya, jelas Bu. Iya, jelas Bu. Saya perbesar dulu supaya memang terlihat tulisannya di sini. Nah, budaya positif atau ekosistem positif. Kita menelaah dari kutipannya Ki Hajar Dewantara. Di sana ada contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuh padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memperbaiki tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman cukup jelas bagaimana posisi guru untuk mendampingi peserta didik ya. Jadi guru di sini hanya dapat mendampingi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau diibaratkan sebagai tanaman, kita seorang petani, kita tidak bisa memaksakan tanaman padi akan berubah menjadi tanaman mentimun nanti hasilnya ya. Nah, tetap ketika kita menanam padi, berarti seorang pendidik harus memberikan tanaman tersebut pupuk, lalu harus membersihkan dari hama-hama, sampai akhirnya nanti bisa menghasilkan tanaman padi yang siap untuk dipanen. Nah, hal itu sama halnya dengan bagaimana kita mendampingi peserta didik kita. Jadi kita hanya bisa mendampingi putra-putri kita, peserta didik kita sampai mendapatkan ilmu yang bisa dimanfaatkan di masyarakat. Selanjutnya di sini ada, eksplorasi konsep perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Nanti kita akan diskusi mengenai disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kita juga akan diskusi tentang keyakinan kelas, hukuman, dan bagaimana perbedaannya dengan penghargaan, lalu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini ada 6 yang akan kita diskusikan untuk pertemuan kita saat ini. Nah, teman-teman, adakah yang bisa menanggapi? Di sini ada perubahan paradigma ya, teori kontrol dari stimulus respon, kita rubah menjadi sebuah ilustrasi kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, bahwa
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah ilusi kontrol yang bisa kita terapkan untuk penanaman disiplin di sekolah kita terhadap peserta didik. Nah, di sini ada apa maksudnya dari ilusi guru mengontrol murid? Adakah teman yang bisa memberikan contoh bagaimana ini maksudnya ilusi guru mengontrol murid itu seperti apa? Adakah? Pak Denny? Bagaimana di sini contohnya mungkin ya ilusi guru mengontrol murid? Adakah yang bisa kita diskusikan? Baiklah teman-teman. Nah, maksud di sini ilusi guru mengontrol murid pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk melakukannya, hal itu tampaknya memang murid tersebut yang sedang memberikan kontrol tersebut untuk mengizinkan guru memberikan kontrol. Saat terbentuknya kontrol menjadi sebuah kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kalau di sini maksud dari ilusi guru mengontrol murid itu bahwa memang ada peran guru. Kalau dulu ya kita kadang suka memaksakan kehendak guru itu harus diturut, guru itu harus mic-nya boleh dinyalakan Miss Eni. Nah, ya kan bagaimana seperti itu kalau guru dulu punya mindset bahwa dulu guru itu harus guru digugu dan ditiru gitu, Miss. Ya, nah kalau betul sekali apa yang disampaikan Miss Eni bahwa memang guru itu memang harus digugu dan ditiru. Nah, tetapi di sini ilusi guru mengontrol murid bukan berarti seorang guru untuk memberikan pemaksaan kehendaknya kepada peserta didik ya, teman-teman. Nah, di sini mengatakan bahwa murid bisa dikontrol karena memang murid tersebut memberikan kesempatan bahwa guru untuk mengontrol diri murid tersebut. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, yang pertama, terkadang saya juga sebagai guru, kalau kita flashback ya, sering kali menegur peserta didik dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik mungkin ya. Terkadang juga memojokkan peserta didik gitu ya. Nah, di sini dengan menggunakan ilusi bahwa menganggap bahwa ilusi kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ternyata pada dasarnya ini adalah sebuah ilusi yang gagal, teman-teman ya. Yang dianggap bahwa hal yang demikian itu tidak bisa diterapkan kepada peserta didik. Untuk selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Nah, biasanya kita kalau seorang guru kadang selalu memberikan respon positif, selalu memberikan pendapat, Miss. Ya, bagaimana? Ini untuk yang ilusi kedua ya. Ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu mungkin paradigma lama ya. Kalau dulu kan kita itu kesannya, apalagi kita waktu zaman dulu ya, kita kan anak itu kita sendiri waktu belajar, ada guru kalau apa-apa kita dicoret pipinya pakai kapur gitu ya, terus ditegur langsung di depan teman. Kalau dulu mungkin ya sesuai dengan masa itu, tapi mungkin kalau sekarang berbeda. Sekarang itu anak dibegitukan akan semakin tambah-tambah. Jadi mungkin kita harus kayaknya lebih dekat dengan cara yang humanis ya, yang meraih si anak tersebut gitu. Jadi sesuai dengan yang dikatakan Ali bin Abi Thalib itu ya, jadi ajarlah anakmu dengan sesuai dengan zamannya seperti itu. Mungkin itu ya maksud yang kedua itu. Ya, segitu aja nih. Terima kasih. Ya, terima kasih pemaparannya Miss Eni. Memang betul sekali ketika
pada posisi saat ini kita tidak bisa memberikan kritik, apalagi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang negatif terhadap peserta didik ya. Jadi dengan kita berusaha untuk membuat peserta didik merasa bersalah, kita berharap bahwa akan terjadi efek jera gitu. Namun pada dasarnya apa yang akan dirasakan ternyata tidaklah akan menjadi hal yang positif kepada peserta didik. Justru hal seperti itu akan berbalik menjadi sebuah dendam mungkin ya. Terkadang akan memberikan efeknya itu karena merasa dicemoohkan atau karena merasa dihina, akhirnya peserta didik berbalik negatif kepada guru tersebut. Nah, iya. Nah, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini ada juga bahwa ketika kita selalu memberikan penguatan positif. Contoh penguatan positif di sini seperti memberikan penguatan positif, memberikan ketika anak mendapatkan permasalahan. Nah, atau selalu memberikan kalimat-kalimat sugesti yang baik ya. Nah, justru di sini terkadang untuk menggunakan ketika selalu menggunakan penguatan positif ini, nanti akhirnya anak tersebut akan menjadi ketergantungan atau memiliki ketergantungan kepada guru tersebut. Jadi ketika anak tersebut memiliki permasalahan, pasti akan mencari guru tersebut untuk istilahnya membuat nyaman. Tetapi tanpa dia mempunyai inisiatif dari diri sendiri untuk merubah. Jadi ketika anak tersebut menemukan permasalahan, kalau selalu diberikan penguatan positif, nanti efeknya bahwa anak tersebut akan mendapatkan selalu tergantung pada guru tersebut. Begitu maksudnya ya. Lalu yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa orang dewasa itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi karena kita sebagai guru, sebagai orang dewasa tentunya merasa bahwa guru itu harus membimbing, harus mengatur peserta didik bagaimana berlaku atau bersikap. Nah, tetapi tanpa kita sadari bahwa hal tersebut ternyata memaksakan kehendak pribadi ya, bukan berarti dapat memunculkan keinginan dari peserta didik itu sendiri untuk mempunyai bagaimana untuk bersikap positif seperti itu. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada tambahan nih untuk ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi tadi kritik sudah dibahas ya dengan baik, ilustrasi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, Ibu, Bu Eni, mohon maaf nih Bu narasumber. Cek suara dulu, tes. Ya. Tes. Ya, terima kasih Bu Eni atas pemaparannya. Saya yang tadinya tidak tahu, setelah adanya rekan saya, Bu Eni Mulyani ini menjadi salah satu calon guru penggerak, sehingga kita atau saya sendiri jadi lebih memahami arti seorang guru buat peserta didiknya. Jadi tidak menjadikan seorang murid itu objek kita ketika kita memanage untuk emosi. Emosi yang tadi salah satunya contoh bagaimana menguasai peserta didik ketika kita melarang peserta didik pada hal yang tidak boleh dilakukan. Tetapi ada etika-etika tertentu untuk melarang seorang peserta didik melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan bentak, atau tidak dengan yang lainnya. Tetapi ada hal-hal lain yang
lebih ada pendekatan dan lebih dipahami pada peserta didik tersebut ya. Saya sangat bersyukur sekali pada hari ini mendapatkan masukan, wawasan dan paparan dari Bu Eni sebagai calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Cikidang ini, dan mudah-mudahan nanti bisa merubah paradigma yang tadinya menjadi objek ya, seolah-olah siswa itu menjadi objek derita seorang guru ya pada zaman dulu ya. Nah sekarang tidak, bagaimana pendekatan yang paling hakiki kepada seorang peserta didik atau murid-murid kita gitu. Demikian Ibu Eni ya, saya sangat bersyukur dengan ilmu yang didapat pada hari ini, adanya calon guru penggerak. Ya, terima baiklah. kasih. Terima kasih Ibu Dede untuk apresiasinya. Ini baru di awal untuk bagaimana pembentukan budaya positif kita di sekolah. Nah, ini baru terhadap peserta didik ternyata ya di awal itu. Terkadang kemerdekaan untuk menumbuhkan budaya positif itu ternyata di sini pada saat sekarang ini kita masih adanya faktor dari eksternal ya, bukan muncul dari pribadi peserta didik itu sendiri. Nah, tadi diibaratkan dengan ilusi-ilusi tadi bahwa memang pertama ya yang selalu mengontrol sebenarnya. Betul. Yang mau dikontrol itu karena memang pada saat itu ya dari diri sendiri membiarkan, dari muridnya itu membiarkanlah untuk mengontrol. Pada hakikatnya murid itu sebenarnya memiliki kekuatan tidak mau dikontrol gitu ya. Iya, betul. Pemahamannya. Lalu yang selanjutnya memang kritikan, kalau dulu kita mengubah kritikan atau melakukan hal yang ucapan-ucapan negatif karena memang sesuai dengan kondisi anak tersebut, langsung kita ucapkan kepada peserta didik yang mudah-mudahan dapat mengingatkan apa yang dilakukan oleh peserta didik, kesalahan apa yang dilakukan. Ternyata efeknya itu tidak baik juga ya. Lalu dilakukan dengan cara selalu memberikan penguatan atau guru selalu memberikan kalimat-kalimat sugesti yang baik. Nah, ternyata hal itu juga berdampak bahwa peserta didik akan menjadi ketergantungan terhadap guru tersebut. Akhirnya ketika peserta didik melakukan hal negatif di sekolah, pasti akan mencari guru tersebut untuk menguatkan dirinya. Nah, ini jadi efeknya ketergantungan akhirnya. Lalu yang terakhir itu juga bahwa ketika kita merasa seorang guru karena orang dewasa, akhirnya harus membiasakan peserta didik untuk disiplin. Nah, terkadang muncul ego dari guru itu, memaksakan anak itu harus begini tanpa mengetahui keinginan apa yang dilakukan, yang harus diperbaiki oleh peserta didik. Nah, itu ilusi-ilusi yang memang paradigma zaman dahulu mungkin ya, yang selalu kita lakukan. Nah, apakah untuk perubahan positif pada perilaku peserta didik itu harus seperti apa? Tentunya berarti dengan melihat ilustrasi tadi harus memunculkan sendiri, sebenarnya harus memunculkan dari diri pribadi peserta didik apa yang harus dilakukan ketika peserta didik itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan dilanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Nah, ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa perubahan, teman-teman. Kalau dulu kita menganggapkan stimulus respon, ketika sebuah pembelajaran itu akan berhasil jika ada stimulus dan responnya positif ya. Nah, di mana pembelajaran stimulus respon ini ternyata kalau kita ditelaah lebih baik gitu ya, kita menggunakan teori kontrol. Teori kontrol itu yang seperti apa? Nah, di sini kita akan melihat perbedaannya ya.
Dan untuk melihat tahu teori kontrol itu nanti akan sambil dibahas ke slide-slide selanjutnya. Nah, stimulus respon yang pertama, perbedaannya ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau stimulus respon itu bahwa orang lain itu harus sama pandangannya dengan diri sendiri. Jadi peserta didik itu harus sama pandangannya dengan pandangan dari seorang guru gitu kan. Tetapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sendiri yang harus memahami pandangan orang lain. Jadi saling menghormati pandangan orang lain. Jadi tidak memaksakan kehendak gitu ya, teman-teman. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Berarti perilaku buruk peserta didik itu dilihat sebagai hal-hal yang melanggar disiplin gitu, hal-hal yang melanggar aturan sekolah. Nah, itu kan. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dari orang yang melakukan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi dilihat bahwa kalau di teori kontrol itu, anak melakukan hal demikian tentu saja ada tujuannya. Misalkan anak melakukan contohnya terlambat ke sekolah. Ada tujuannya. Yang pertama, nah mungkin dari segi anak gitu kan, apakah kita harus menghargai ya teman-teman, apakah dia menerlambatkan masuk ke kelas itu karena memang tidak menyukai materi kita, sehingga anak tersebut menghindari pelajaran kita. Nah, itu tujuan dari anak tersebut ya. Tetapi tetap kita harus mencari tahu tujuannya itu untuk apa. Jadi semua yang dilakukan oleh peserta itu bukan satu kesalahan, tetapi memiliki tujuan. Tetapi nanti tujuannya apakah itu berujung ke negatif atau positif, kita berarti yang harus mengarahkan. Jadi tidak langsung menjudge bahwa anak tersebut berlaku salah gitu ya, atau berlaku melanggar aturan. Jadi tetap kalau di teori kontrol kita menganggap bahwa anak tersebut memang memiliki tujuan. Tujuannya apa? Berarti nanti kita harus arahkan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di stimulus respon menganggap bahwa orang lain itu bisa mengontrol diri saya gitu kan. Si murid itu bisa dikontrol oleh guru gitu. Nah, kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kalau di teori kontrol itu hanya murid sendiri akhirnya yang harus bisa mengontrol apa yang dilakukannya. Jadi, nanti akan muncul sendiri apa hal yang harus dilakukan oleh murid tersebut. Nah, selanjutnya di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di stimulus respon, ketika ada argumen-argumen untuk membujuk siswa untuk melakukan hal yang baik, akhirnya tidak ditemukan atau gagal, berarti harus dipaksa bahwa kamu harus melakukan hal seperti ini gitu maksudnya ya. Kamu harus melakukan begini. Nah, itu di stimulus respon. Tetapi kalau di teori kontrol menganggap bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, nanti akan kalau di teori kontrol nanti akan memunculkan hal-hal baru ketika kita ada dialog dengan peserta didik. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, sedangkan di teori kontrol model berpikir menang-menang. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi kalau di stimulus respon itu model berpikirnya berarti menang kalah, berarti ada yang ada yang benar, ada yang kalah, berarti ada yang benar, ada yang salah. Nah, tetapi kalau kontrol menang-menang itu maksudnya memang win-win solution ya. Ketika ada dua peserta didik yang melakukan misalkan miskomunikasi, akhirnya ada terjadi aktivitas gesekan fisik. Nah, bagaimana nanti harus berakhir dengan win-win solution atau menang-menang. Dua-duanya memiliki kesempatan yang sama untuk menang, begitu maksudnya ya. Jadi tidak menyalahkan salah satu belah pihak. Oke, selanjutnya.
Nah, oke. Apakah makna disiplin? Nah, kita langsung ke tentang disiplinnya. Apakah makna disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin dari membuat orang menjadi potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Lalu namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi terkadang kita menyatakan disiplin itu dengan sebuah aturan, ya, aturan yang harus dilakukan oleh peserta didik di sekolah, misalkan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada teori yang paling dasar, motivasi eksternal. Yang pertama, mengapa orang itu melakukan disiplin? Ada dari faktor eksternal dulu, dari luar. Nah, karena alasannya yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang peserta didik itu melakukan disiplin karena untuk menghindari hukuman, ya. Jadi berarti anak itu tidak boleh melanggar aturan. Nah, ini berarti masuk ke dalam motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi eksternal kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, terkadang supaya terkadang kan kita untuk mendisiplinkan anak suka begini juga. Ayo kita adakan lomba kebersihan. Juara 1 akan mendapat hadiah bla bla bla, juara 2 akan hadiah bla bla bla. Nah, akhirnya motivasi eksternal yang kedua ini kan karena ingin imbalan, ya. Terkadang gagal juga. Karena apa? Karena ketika tidak ada imbalan, berarti disiplinnya tidak akan dilakukan kembali, ya. Nah, bagaimana disiplin yang baik itu? Yaitu disiplin yang memang terdapat dari motivasi internal. Motivasi internal itu dari mana? Dari peserta didik itu sendiri. Nah, jadi ketika anak sudah menghargai diri sendiri, lalu mempunyai harapan bahwa ditanamkan pada diri sendiri bahwa misalkan saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan apa. Ketika anak sudah paham itu, maka motivasi dari diri sendiri untuk melakukan sebuah disiplin itu akan terwujud kalau anak sudah memahaminya, gitu ya. Jadi motivasi disiplin itu memang kita harus bedakan, ya. Yang pertama memang ada motivasi eksternal karena tidak mau ada hukuman, tidak mau terkena hukuman atau sanksi, lalu ada motivasi eksternal karena selalu mendapatkan hadiah atau pujian. Nah, hal yang seperti ini tidak akan bertahan lama untuk budaya disiplin positifnya. Nah, tetapi ketika dimunculkan oleh peserta didik motivasi dari diri sendiri, insya Allah akan menjadi sebuah karakter ketika motivasi internal terwujud. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini ada ungkapan dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi maksudnya apa? Di sini sudah jelas bahwa motivasi internal itu sangat berefek, ya, untuk kemampuan disiplin peserta didik. Jadi ketika peserta didik sudah terbiasa dengan motivasi dari diri sendiri, insya Allah akan berasa dalam jangka waktu panjang. Oke. Nah, seperti ini. Budaya positif itu dimulai dari apa, gitu kan? Kita karena lingkungan di sekolah, budaya positif itu kita mulai dari peraturan kelas. Setelah kita melaksanakan peraturan kelas, kita buat sebagai sebuah keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas terpenuhi,
maka akan muncullah lingkungan yang positif. Setelah lingkungan yang positif, maka terbentuklah budaya positif. Nah, peraturan kelas seperti apakah? Nah, keyakinan kelas seperti apakah yang nanti akan menjadi sebuah budaya positif di sekolah kita. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Nah, di sini kita akan membedakan dulu antara keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Oke, dari teman-teman adakah yang bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu penghargaan? Bagaimana kalau yang terbiasa oleh kita enaknya melakukan sebuah hukuman apa memberikan penghargaan kepada peserta didik? Sepertinya memberikan penghargaan ya, reward, tapi rata-rata spontanitas yang diterima oleh peserta didik itu berupa hukuman gitu yang diterimanya, padahal kita melihatnya adalah buat sisi positif mereka, buat sisi positif, sisi baik perubahan dari perilaku anak didik ya. Tapi ditanggapinya oleh peserta didik hukuman itu Bu, bagaimana itu Bu? Tapi bukan merupakan penghargaan. Perkiraan kita seperti tadi yang disampaikan penerimaan peserta didik itu berbeda dengan apa yang harapan kita gitu. Baiklah, ya betul sekali Ibu Dede, ternyata ya hukuman dan penghargaan itu terkadang diterima oleh peserta didik itu kadang berbeda tafsirannya ya. Terkadang ketika kita memberikan sebuah arahan kepada peserta didik itu malah dibilang sebuah hukuman gitu kan. Nah, di sini memang kalau kita melihat hukuman itu terkadang diibaratkan pada hal yang negatif ya. Kalau penghargaan pada hal yang positif. Kan? Nah, mengapa kita membedakan antara hukuman dan penghargaan? Ada yang bisa menjelaskan di sini? Apakah ibu bapak pernah nggak memberikan punish and reward ketika pembelajaran? Punishment and reward ketika pembelajaran? Pernah nggak? Kadang-kadang ya rewardnya berupa kalau hukuman paling kita suruh jongkok atau suruh memegang telinganya biar dia bisa mendengar apa yang disampaikan guru ke hal-hal baik, atau disuruh kebersihan, paling itu sekedar hukuman tapi bukan merupakan hukuman ya. Berharap anak itu jerak tidak akan melakukan pelanggaran yang diterapkan pada peraturan kelas tersebut gitu. Ya. Terkadang kita ketika anak tidak mengerjakan PR gitu kan untuk memberikan sanksi. Sanksi. Bagaimana sanksi yang dipilih itu terkadang sanksi yang memang inisiatif dari guru sendiri ya. Bukan dari guru. Nah, terkadang ketika anak tidak mengerjakan PR, silakan tulis ulang lagi, misalkan hafalkan kosakata yang kamu di kelas gitu ya. Misalkan itu adalah hukuman. Kadang kalau PAI misalkan silakan tulis surat Yasin misalkan gitu ya. 5 lembar. Tulis sampai 1 buku misalkan, nah itu ya. Walaupun memang kita mengarahkan untuk peserta didik memiliki tanggung jawab, nah tetapi akan berdampak pada hal yang negatif nanti akhirnya. Ketika peserta didik sudah menyelesaikannya, apakah akan berdampak positif tidak? Apakah ketika anak itu sudah menyelesaikan sanksi atau hukuman dari guru, apakah peserta didik merubah pola pikirannya? Terkadang peserta didik justru akan menjadikan sebuah dendam itu ya. Betul, iya. Jadi mungkin Miss masih konsep yang lama ya, hukuman itu dengan memberikan sesuatu yang membuat anak, kita inginnya membuat jerak, tapi malahan ketika anak menanggapinya tidak terima dalam hatinya, dia akan dendam sama kita. Terus hukuman-hukuman itu kita semau kita aja.
kalau kita misalnya mau fisik, kita nyapu atau membersihkan kamar mandi atau apa. Kalau kita lagi pengennya yang berakademis, hafalin kosakata lah, suruh nulis banyak lah. Terus rewardnya pun yang kita lakukan sekarang masih hanya sekedar berikan tepukan tangan atau paling nggak kalau kita punya permen kasih permen gitulah seperti itu. Yang selama kita baca itu kita nggak tahu yang baru seperti apa yang seharusnya gitu. Terima kasih. Terkadang memang kita suka kesal hati ketika ada peserta didik yang memang manusiawi ya teman-teman, terkadang tidak melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Selalulah diberikan sanksi gitu kan untuk membuat efek jerah. Nah, lalu terkadang kita juga ingin membuat penghargaan kepada peserta didik yang menyelesaikan tugas dengan baik. Misalkan kita memberikan nilai ketika ulangan karena kita ingin ada efek jerah dan ada penghargaan bagi peserta didik, pangpanglah ya nilai peserta didik dari nilai yang 100 sampai nilai yang terkecil di mana? Misalkan bisa di kelasnya. Papan pengumuman, mading. Yang seperti itu akan berdampak tidak pada peserta didik? Berdampaknya gini mungkin bagi yang nilainya yang jelek dia akan berdampak, aduh saya malu gitu. Malu banget karena nama saya kelihatan sama orang di paling bawah. Kalau bagi yang positif mungkin mereka akan berdampak bisa positif bisa negatif dampaknya, kadang menjadi sombong atau mungkin kalau dia nerima dengan baik, oh saya ternyata baik ya, tapi kalau dia efek negatifnya mungkin akan sombong itu saja. Nah, itu memang lah ketika kita melaksanakan walaupun mungkin menurut guru hal itu adalah hal yang baik, tetapi apakah karena tadi kan anak tersebut kadang melakukan sesuatu adalah mempunyai tujuan tertentu juga ya. Ketika kita pangpang nilai itu ada yang terbesar, ada yang kecil. Nah, apakah yakin yang terkecil itu akan berpikir untuk lebih berprestasi gitu kan? Nah, belum terkadang tentu, belum tentu. Ya. Kadang terpukul ya. Terkadang mereka akhirnya menjadi tidak termotivasi untuk belajar ya. Betul. Akhirnya akan memiliki dampak negatif pada peserta didik. Lalu untuk mereka yang mendapat nilai besar, tentunya memang pada saat itu merasa bangga. Tetapi ketika guru tersebut tidak mencantumkan lagi nilainya di papan atau tidak memberikan penghargaan lagi, jadi akhirnya terkadang motivasinya menurun gitu kan karena udah tidak diberikan lagi penghargaan atau udah tidak dikasih lagi permen sama ibunya atau tidak kasih lagi tepuk tangan, ya sudah biarkan saja. Nanti akhirnya ada ketergantungan seperti itu ya. Jadi, ketika kegiatan memberikan hukuman dan penghargaan, memang reward and punishment memang dulu mungkin ya dianggap sebuah hal yang baik untuk mendisiplinkan. Nah, tetapi kita akan proses bandingkan dengan bagaimana sebuah keyakinan kelas, nah gitu ya. Mengapa kita membutuhkan sebuah keyakinan di sini? Nah, di sini contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah kita bisa jawab sendiri, lalu kan mengapa kita harus menggunakan helm? Karena kan untuk keselamatan. Berarti itu ada kesadaran diri kan? Nah, ketika ada kesadaran diri muncul dari peserta didik itu, nah berarti itulah muncul dari motivasi intrinsik dari peserta didik. Nanti yang akan menguatkan pada keyakinan kelas yang akan dibentuk, lalu nanti akan menjadi munculnya sebuah budaya positif, gitu ya. Jadi seharusnya apakah ini untuk bagaimana untuk sharing saja. Yang baiknya menurut teman-teman, apakah peserta didik itu diberikan hukuman, diberikan penghargaan, atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu muncul dari inisiatif peserta didik masing-masing gitu. Maksud di sini keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas, tetapi muncul dari
ide-ide peserta didik gitu. Jadi ketika peserta didik melanggar peraturan kelas masing-masing, apa nanti yang akan peserta didik dapatkan lagi sebagai konsekuensinya begitu. Nah, menurut teman-teman, apakah lebih enak kita menggunakan keyakinan kelas, apakah enak menggunakan hukuman atau enak menggunakan penghargaan untuk membudayakan positif disiplin positif ini? Bagaimana? Di sini kan ada 3 tuh, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Menurut teman-teman enak yang manakah? Lebih baik yang manakah ketika kita untuk menerapkan ke peserta didik? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan penghargaan ya. Bagaimana pada ini keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas. Ya, keyakinan ya Bu, keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu digunakan untuk mendisiplinkan peserta didik dengan cara apa? Dengan cara memunculkan motivasi-motivasi atau apa yang peserta didik inginkan, nanti konsekuensinya bagaimana, jadi muncul dari keyakinan kelas sendiri yang dibuat oleh peserta didik itu sendiri. Contohnya, misalkan ya, kalau keyakinan kelas begini, ketika peserta didik datang terlambat, ketika kita membuat keyakinan kelas berarti peserta didik datang tepat waktu. Nah, otomatis nanti ketika peserta didik melakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, nanti akan kita tanyakan kembali apa konsekuensi dari keyakinan kelas yang mereka lakukan. Nanti untuk caranya nanti ya di slide berikutnya. Mungkin sekarang masih bingung bagaimana untuk konsekuensi dari keyakinan kelas ini ya. Nah, oke, untuk selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah suatu aturan yang yang dilakukan oleh peserta didik atau saling berkolaborasi ya antara peserta didik, guru juga di sana ya. Jadi bagaimana merumuskan kesepakatan kelas yang memang memerdekakan peserta didik. Contohnya di sini ada kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, lalu tertib. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang memang harus dilakukan oleh peserta didik. Contohnya ini ya. Selanjutnya, nah, jadi untuk terbentuknya budaya positif di sekolah dan di kelas, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan kelas terlebih dahulu, ya bersama biasanya berarti wali kelas ya, wali kelas bersama kelasnya, atau kalau mau membuat keyakinan kelas sesuai mata pelajaran juga bisa guru mata pelajaran bersama peserta didik. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu tertentu. Jadi fleksibel keyakinan kelas itu bisa berubah dari waktu ke waktu ya sesuai situasi kondisional. Nah, contohnya misalkan Miss Eni ingin membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas 9I ya. Nah, apa saja yang akan dilakukan? Berarti Miss Eni nanti bersama dengan 9I merumuskan dulu apa saja yang mau harus disepakatinya. Ya, semua peserta didik
wajib atau misalkan bisa memberikan satu keyakinannya atau satu aturan yang akan kita buat sepakati. Nah, setelah semuanya, Miss, boleh bertanya, Miss? Berarti keyakinan kelas itu antara satu kelas dengan yang kelas lain kan berbeda ya, tergantung kesepakatan masing-masing kelas. Ya, kalau selama ini kan aturan sekolah gitu yang dipakai, ini gitu, yang konsep lama. Kalau ini berarti tergantung kesempatan masing-masing kelas ya. Itu aja, Miss. Makasih. Jadi keyakinan kelas itu, jadi kita membiasakan peserta didik atau budaya positif dari peserta didik itu diawali dengan keyakinan kelas dulu, Miss. Jadi di setiap kelas itu akan berbeda keyakinan masing-masing sesuai dengan kesepakatannya. Misalkan kalau untuk di kelasnya Miss Eni karena mungkin ada peserta didik yang ikut dalam pesantren misalkan, jadi diwajibkan diawali dengan membaca surah-surah pendek dulu dan dipimpin oleh peserta didik yang ikut pesantren itu gitu kan. Nah, ketika hal tersebut menjadi rutin, berarti itu nanti akan menjadi budaya positif kelas. Nah, lama-lama akan menjadi sebuah budaya positif sekolah seperti itu. Nah, akan misalkan di kelasnya Pak Jajang misalkan, karena Pak Jajangnya sebagai guru bahasa Indonesia, nah tentu misalkan di sana disertakanlah aturan peserta didiknya, misalkan dengan literasinya, misalkan membaca satu paragraf atau literasi ya, buku, novel begitu ya. Nah itu bisa disepakati menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah jadi ketika semua keyakinan kelas misalkan di sekolah kita itu sudah terbiasa, nanti akan terbangun menjadi sebuah budaya positif sekolah. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika sudah disepakati, ini kan munculnya, jadi akan muncul dari apa yang peserta didik mau. Terkadang peserta didik juga begini, Bu jangan terlalu banyak tugas ya. Nah bagaimana harus menyikapi keinginan, keyakinan peserta didik untuk tidak terlalu banyak mengerjakan tugas. Berarti harus membuat nyaman peserta didik. Praktis langsung. Kalau misalnya peserta didik kebanyakan tidak mau melaksanakan banyak tugas dengan menulis, berarti memerdekakan pembelajaran dengan langsung peserta didik yang ikut aktif dalam pembelajaran, dalam kelas. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk berjurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, lalu di mana semua anggota bisa melihat semua hasil pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ya, Anda mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Terkadang kita menulis peraturan itu misalkan tidak boleh gitu ya, atau dilarang. Nah, hal kalimat kata tersebut lebih baik digunakan menjadi kalimat yang positif. Misalkan dilarang dilarang berisik ketika, atau dilarang ngobrol ketika sedang belajar, atau ketika guru sedang memberikan penjelasan. Nah, bagaimana kalimatnya menjadi bentuk kalimat positif? Berarti peserta didik mengamati guru sedang atau memberikan konsentrasi atau peserta didik peserta didik mengamati guru sedang menjelaskan. Nah, gitu. Jadi dihindarilah kalimat-kalimat negatifnya, tidak boleh ada kata dilarangnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini salah satu contoh
keyakinan kelas ya, misalkan. Coba ini ya kita. Ya. Nah, ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, sini. Selalu coba sebentar dulu. Oke. Peraturannya nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini adalah nilai kebajikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik? Kedisiplinan. Disiplin, tanggung jawab. Berarti bahwa ketika buku, kalau ini kan misalkan kalau di kelas itu suka ada pojok baca, karena ketika tidak baca harus dikembalikan. Keyakinan berarti yaitu yang disiplin. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kalimatnya masih berbentuk negatif. Untuk menjadi bentuk positifnya, saling menghargai orang lain bisa. Masuk isinya. Oke. Di sekolah ini sebelum pembelajaran dimulai. Berarti tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Harus saling menyayangi. Menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti kalimat bisa jagalah kesehatan. Berganti atau menunggu giliran. Berarti budaya antri. Disiplin antri ya. Untuk saling menyayangi, menjaga kesehatan antara kita dengan orang lain yang menggunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, disiplin juga bisa. Berarti kalimatnya berubah menjadi jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, kita cek. Oke, itu keselamatan ya. Selalu tanggung jawab orang lain. Berarti menghormati orang lain dan diri sendiri, itu kalimat penggantinya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini adalah komitmen ya, menghormati orang lain pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti tadi ya, keselamatan, lalu menghormati orang lain juga. Nah, dilarang menggunakan narkoba, ya betul tadi untuk kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, melatih kesabaran, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Nah, maksud di sini ada dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Yang paham? Maksudnya dihukum oleh penghargaan. Jadi berketergantungan maksudnya dihukum oleh penghargaan peserta didik maksudnya ketergantungan kalau penghargaan akan memberi efeknya jangka panjang pendek. Jangka pendek ya kan? Karena tidak dikatakan anak akan enggak dia ada hadiahnya enggak ada hadiahnya gitu. Nah, lalu dihukum oleh penghargaan menghukum. Maksudnya penghargaan itu menghukum. Akhirnya bagaimana ketika penghargaan itu tidak dilakukan, jadi akhirnya membuat anak itu tidak termotivasi ya. Jadi akhirnya anak itu harus apa? Ya, kembali melakukan kesalahan gitu. Jadi penghargaan itu tidak lagi penghargaan, efeknya jadi ya sudah biasa lagi ya. Tidak ada penghargaan melakukan lagi hal yang menyimpang gitu kan. Penghargaan kesehatan.
Betul sekali ya, dengan penghargaan itu terkadang kita juga tidak menilai objektif ya. Jadi terkadang kalau misalkan bapak-bapak itu ngasih penghargaannya, terkadang dilihat dulu orangnya bagaimana nih, anaknya gitu kan. Nah, penghargaan itu memang kadang mengurangi ketepatan penilaiannya ya. Lalu penghargaan itu juga tidak efektif. Penghargaan akhirnya merusak sebuah hubungan antara misalkan guru dengan murid. Akhirnya ketika tidak ada lagi penghargaan yang diberikan, kadang murid juga mengabaikan apa yang guru arahkan gitu ya, karena tidak ada motivasi dari diri sendiri gitu. Jadi akhirnya dihukum oleh penghargaan. Jadi akhirnya kembali lagi ke didik, adanya hal yang ketergantungan. Nah, coba sekarang kita lihat apakah ini sebuah tindakan guru, ini apakah sebuah hukuman atau sebuah sanksi menurut teman-teman ya. Mencatat sekali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa? Hukuman ya. Ini mencatat satu kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia anak tersebut terlambat ke sekolah. Ya. Iya, merupakan hukuman. Ya. Karena membebankan anak kalau dengan merdeka belajar seperti yang Ibu sampaikan tadi dari calon guru penggerak ya, ini sangat bertolak belakang. Anak merasa dirugikan. Seharusnya tadi dengan kesepakatan keyakinan kelas dulu ya. Dengan keyakinan kelas dulu baru bisa ada kesepakatan. Karena di sini antara mencatat 100 kali di dalam buku akan muncul nggak nanti anak untuk tidak terlambat lagi? Belum tentu, tidak menjamin ya, saya yakin tidak menjamin. Semakin menjadi ya Bapak Ibu. Itu berarti tidak ada hubungannya ya. Betul. Nah, sekarang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa sanksi? Sanksi. Alasannya masih wajar ya Bapak Ibu. Kalau 2 kali, tapi kalau 100 kali bukan lagi sanksi tapi hukuman karena melelahkan. Oke. Ini hukuman apa sanksi ya? Sanksi. Sama aja mungkin ya. Kalau sanksi dan hukuman masih bisa jadi hukuman gitu. Dengan masuk terlambat ke sekolah ya. Iya. Nah, kalau ini murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masih hukuman. Karena lebih berat, melebihi dari kewajaran ya kalau 15 kali. Mungkin ya kita kan tidak tahu apakah anak juga punya penyakit asma ya, batuk, kita tidak tahu. Jadi jangan memberikan hukuman begitu saja gitu, tetapi kita juga harus tahu kondisi. Lalu ini menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Konsekuensi. Karena tanggung jawab karena orang lain. Ada hubungannya ya. Iya betul. Berarti harus mengganti. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi ya. Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sanksi apa hukuman? Hukuman ya. Kasihan seharian ya. Iya. Karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini kan tidak ada hubungannya ya, iya. Anak tersebut tidak memilih gitu ya. Iya, mungkin. Betul sekali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Sanksi. Iya, sanksi.
cepat. 10 menit masih wajar ya. Dengan pelajaran. Tuh. Karena terlambat akhirnya anak tersebut diberikan untuk warming up gitu ya. Jadi apa ya? Ada hubungannya dengan kegiatan PJOK-nya. Oke, untuk selanjutnya. Oke, sebentar. Nah, ini tindakan guru. Oke, hukuman udah. Nah, perbedaan hukuman sanksi atau konsekuensi. Nah, di sini ada hukuman. Itu ada sesuatu yang menyakitkan. Mohon. Bangun los ya. Oh, ini dia ada. Maaf ya, sebentar ya. Oke, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Ya, betul. Jadi kalau hukuman itu ada hal yang menyakitkannya. Ya. Tetapi kalau konsekuensi memang kesalahan yang lakukan efek dari apa yang dia lakukan, sesuatu harus terjadi. Lalu membuat anak sakit, kalau membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu. Jadi kadang itu memberikan hukuman, kadang kita sanksi, ternyata memberikan efek yang waktu lama ya terhadap siswa, misalkan menggunakan kata-kata yang tidak enak ya terhadap peserta didik, akhirnya sampai peserta didik itu tidak punya anak lagi, teringatlah kata-kata guru tersebut mengucapkan hal yang jelek. Nah, itu adalah sebuah hukuman ya, bukan sanksi. Lalu kalau sanksi itu adalah membuat anak tidak aman dalam jangka waktu pendek. Nah, seperti apa contohnya? Ada yang bisa tahu nggak? Kalau perbedaan kalau sanksi membuat anak sakit itu satu jangka waktu panjang. Tetapi kalau untuk sanksi di sini membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu pendek itu saja. Guru yang tadi apa? Iya. Nah, iya. Jadi kalau konsekuensi begitu. Jadi hanya pada saat itu saja. Mungkin pada saat dia melakukan tersebut tidak nyaman dengan situasi dilihat oleh temannya gitu ya. Tetapi tidak ada dendam, karena memang harus dilakukan. Lalu hukuman itu akhirnya akan memunculkan anak menjadi membenci kedisiplinan, ya. Nah, tetapi kalau konsekuensi akan memunculkan anak menghargai disiplin. Contohnya, ketika kalau kita memaksakan peserta didik untuk apa? Memotong rambut. Bagaimana kalau untuk hukuman atau untuk sanksi? Bagaimana tuh? Kita melaksanakan hukuman seperti apa? Kalau untuk sanksi bagaimana? Ketika ada peserta didik yang rambutnya panjang, bagaimana perbedaannya? Misalkan kalau ada peserta didik yang rambutnya panjang sekolah nih, bagaimana kita dapat membedakan ini adalah kita melakukan hukuman dan kita melakukan sebuah sanksi atau konsekuensi? Bagaimana? Kalau hukuman mungkin langsung saat itu ya kita gunting rambutnya. Nah, kalau untuk sanksi konsekuensi kita tinggal kasih contoh temannya, misalnya tuh teman kamu ya rambutnya udah enak dipandang, ya. kamu pun harus seperti itu, jadi tidak langsung enak dipandang. Kalau gitu kan kamu bisa menghalangi kamu berjalan atau apa, tapi kalau rambut kamu lurus atau apa itu juga kelihatannya enak. Iya. Kan biasanya raja iya. Iya, betul sekali ya. Salah satu contohnya gitu. Dengan misalkan ada kasus bahwa anak memiliki rambut yang panjang, kalau kita memberi hukuman langsung saja rambut itu dipotong di hadapan teman-temannya. Itu akan berdampak trauma yang panjang juga kepada peserta didik. Efeknya apa? Efeknya akan menjadi membenci kedisiplinan, walaupun kita memang berdalih bahwa itu sebuah kedisiplinan, aturan yang harus ditegakkan di sekolah. Tetapi kalau konsekuensi, kita perlihatkan dulu teman-temannya memiliki rambut yang sesuai dengan aturan, lalu dia akan menilai bagaimana penampilan temannya, lalu kita beri waktu untuk memperbaiki
memilikinya, memberikan tenggang waktu untuk dia berkonsekuensi, bertanggung jawab pada apa yang sedang terjadi. Oke. Selanjutnya, kalau hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan untuk sanksi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Lalu hukuman itu adalah anak untuk belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman di sini ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau untuk sebuah konsekuensi adalah sebuah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi konsekuensi dari apa yang dilakukan peserta didik itu tidak berjangka waktu panjang. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana untuk mengembalikan budaya positif, disiplin positif itu? Nah, di sini dibutuhkan 5 posisi kontrol. Ini ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan ada guru sebagai manajer. Nah, teman-teman sebagai yang mana di sini? Di sini ada 5 posisi kontrol untuk membuat disiplin positif peserta didik. Nah, contoh nih ya, ada guru sebagai penghukum. Guru biasanya berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, pernahkah ya? Pernah nggak ya? Mudah-mudahan enggak ya. Nah, ini adalah salah satu guru sebagai penghukum. Lalu bagaimana kalau berkata, biasanya begini, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu. Kata-kata guru sebagai mengancam. penghukum. Hasilnya bagaimana? Ya hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong gitu kan. Akhirnya anak, enggak Bu, enggak gitu. Iya, enggak gitu. Akhirnya merasa tersudutkan, akhirnya melakukan pembohongan. Lalu ada guru pembuat orang merasa bersalah. Biasanya tipe guru ini memberikan ceramah dengan mengatakan seharusnya kamu itu bla 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 bla. Ibu kecewa dengan sikap kamu bla bla bla. Ya. Jadi contohnya nih, kamu seharusnya melakukan ini. Kamu kan ibu sudah menjelaskan. Apakah kamu nggak sayang ke ibu, atau misalkan saya kan sudah capek-capek menjelaskan, kamu malah tiduran. Nah itu akhirnya kan membuat anak merasa bersalah ya. Nah kan hasilnya bagaimana? Hasilnya juga sama, anak akan menyembunyikan, akan menyangkalnya. Misalkan menyembunyikan, enggak Bu, tadi saya enggak main-main, atau saya masih memperhatikan begitu ya. Karena kan merasa tidak enak ke gurunya, seperti itu ya. Jadi tadi ada tipe penghukum, ada tipe pembuat orang merasa bersalah. Nah, hal yang ini ketika kita dilakukan, ini dianggap bahwa melakukan identitas gagal atau kontrol dari luar yang gagal ya teman-teman. Jadi karena anak masih mempertahankan untuk berbohong gitu ya. Nah, identitas yang kedua yaitu ada guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Guru sebagai teman di sini dan pemantau mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain akhirnya ya. Contoh, jika guru sebagai teman, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Bla bla bla. Ingat, tidak ibu ingat ya, tidak ibu pernah bantu. Bla 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 gitu. Jadi teman-teman melakukan peserta didik sebagai teman gitu ya. Nah, bagaimana hasilnya? Ya itu hasilnya nanti akan ketergantungan. Peserta didik tersebut akan melakukan hal tersebut ketika guru tersebut ada, tetapi ketika tidak ada guru tersebut tidak akan melakukannya gitu ya. Lalu guru sebagai pemantau,
Pemantau itu menghitung dan mengukur. Jadi guru itu pasti akan berkata, apa peraturannya? Kamu tahu nggak aturannya seperti apa? Nah itu. Nah, jadi hasilnya bagaimana? Menyesuaikan, anak bisa menyesuaikan diri hanya ketika diawasi. Tetapi ketika tidak diawasi, bagaimana? Tetap akan melakukan pelanggaran lagi, gitu ya. Nah, bagaimana seharusnya di sini di 5 posisi kontrol ini yang sebaiknya yaitu melakukan sebagai manajer. Bagaimana sebagai manajer? Nanti akan anak menghargai diri sendiri. Misalkan, karena kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, pasti guru akan berkata, apa yang kita yakini? Misalkan, ketika kelasnya Miss Eni ada yang melanggar, Miss Eni pasti menanyakan dulu, apa yang kita yakini di kelas kita? Lalu, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi, muncul konsekuensi yang harus dilakukan itu dari peserta didiknya, bukan dari guru. Jadi guru hanya mengarahkan saja dengan mengaitkan konsekuensi atau keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Nah, nanti ketika muncul keyakinan yang sudah dibuat oleh anak tersebut, kan diingat tuh keyakinannya apa-apa saja ketika melanggar, berarti konsekuensi untuk memperbaikinya akan muncul dari peserta didik lagi. Jadi bukan dari guru tersendiri. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya di sini akan menguatkan pribadi peserta didik itu. Begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman akan melakukan sebagai 5 posisi kontrol yang mana ini? Yang manajer ya. Ya, seharusnya kita melakukan yang manajer ya teman-teman. Di sini ketika kita melakukan yang manajer diharapkan akan muncul dari diri sendiri apa konsekuensi yang diharapkan. Oke, untuk selanjutnya, oke, ini nada suara. Nah, apa yang disampaikan dari sebuah pesan itu ketika kita mengucapkan kata-kata itu diterima oleh anak hanya 10%, nada suara 35%, bahasa tubuh 55%. Oke, coba. Ketika teman-teman ingin menjadi seorang manajer, bagaimana nada suaranya? Apa yang kamu mau? Jadi pelan ya? Iya. Ketika kita menjadi seorang manajer, dengan apa yang kamu mau itu, bagaimana intonasi suara ketika ke peserta didik yang memiliki atau melanggar disiplin? Nada yang menggoda. Bagaimana? Mungkin ditambah sisipan kalimat atau kata lain ya? Ya, boleh. Nah, sebenarnya apa sih yang kamu mau? Nah, gitu. Tapi jangan pasti. Nah, sebenarnya apa yang kamu mau ya? Oh, iya, ada intonasi ya, ada penekanan ya. Iya. Oke, itu selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini ya, untuk bagaimana nih, apa yang sedang kamu kerjakan? Kadang kan juga ada peserta didik yang suka ngobrol di kelas, tidak memperhatikan kalau kita sebagai manajer, bagaimana intonasi suara kita? Nah. Apa yang kamu sedang kerjakan? Apa yang kita kerjakan? Galak. Galak. Walaupun di dalam hati, bagaimana? Jadi tetap ya intonasi dan kelembutan ya. Apa yang kamu kerjakan? Jadi intonasi tidak ada intonasi marah ya. Kapan saya bisa terapkan ini selesai? Ketika peserta didik tidak selesai mengerjakannya, ternyata waktu sudah selesai. Kalau kita sebagai guru, sebagai manajer, bagaimana? Dengan boleh ditambahkan kalimat yang lain, kata-kata yang lain. Ketika peserta didik tidak selesai mengerjakan tugasnya,
Kapan saya bisa harapkan ini? Bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Nah, kapan kamu bisa menyelesaikannya? Ya, oke ya, tetap dengan nada-nada yang humanis ya. Nah, ini teman-teman yang terakhir. Nah, ini memang kita butuhkan untuk disiplin positif, yaitu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika kita sudah menerapkan disiplin, disiplinnya dengan apa? Yaitu tadi dengan membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas bisa menjadi kesepakatan sekolah. Di kesepakatan sekolah itu akhirnya menjadi sebuah budaya positif. Nah, bagaimana seperti tadi ketika peserta didik yang melanggar, yaitu kita lakukan dengan proses restitusi ini. Seperti apa restitusi? Yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan cara bagaimana? Nah, ini ya. Nah, yang pertama ada 9 ciri-ciri restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu kita, karena kamu tahu kamu harus melakukan ini. Berarti kalau menebus kesalahan itu sebuah hukuman ya. Tapi kalau untuk restitusi adalah belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Nah, ketika peserta didik sudah melakukan hal yang tidak sebaiknya atau melanggar, berarti diberikan tawaran untuk ide untuk menyelesaikan, bukan untuk paksaan. Jadi kalau paksaan, kamu harus melakukan bla 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 gitu ya, bersifat memaksa. Tetapi kalau restitusi adalah sebuah tawaran. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita yakini bahwa peserta didik kembali bahwa harus melakukan seperti apakah kalau sebagai peserta didik yang baik. Restitusi yang kelima itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi diri cara yang paling baik itu muncul dari inisiatif dari diri sendiri. Apa yang konsekuensi dilakukannya ya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi apalagi fisik tidak ya, kalau untuk restitusi ini membentuk kembali karakter yang harus ada peserta didik sesuai dengan lingkungannya. Lalu restitusi fokus pada solusi, ya. Lalu yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada posisinya. Nah, segi 3 restitusi yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi 3 tahapan di sini ya. Setelah menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Contoh, ya, menstabilkan identitas itu kita dengan menggunakan kalimat ketika peserta didik, contohnya ya, peserta didik tidak mengerjakan tugas, misalkan, tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia, membuat cerpen, misalkan ya. Nah, Pak Jaja menstabilkan identitas. Nah, dengan misalkan, tenang aja, kan? Setiap orang juga pernah tidak mengerjakan, misalkan. Banyak teman-temanku yang tidak mengerjakan. Jadi menstabilkan dulu posisi dia dulu. Menstabilkan identitas. Jangan ngedon itu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu bukan satu-satunya yang mengerjakan. Itu misalnya. Lalu, langkah selanjutnya, aja memvalidasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana caranya? Nah, kamu kan tidak mengerjakan, belum mengerjakan cerpennya. Pasti kamu punya alasan ya, kenapa tidak mengerjakan, gitu kan? Nanti mengeluarkan alasannya, mungkin karena kurang memahami, mungkin karena tidak punya waktu luang, atau mungkin juga karena pemberitaan katanya juga sedikit ya. Jadi terbenturlah
hanya satu kalimat yang bisa ya, tidak berbentuk cerpen misalkan. Nah, setelah memvalidasi tidak boleh salah, itu dengan cara menanyakan alasan ya, teman-teman, bukan berarti membetulkan kesalahan, bukan. Menanyakan alasan anak tersebut melakukan. Nah, hal yang ketiga, langkah restitusi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan sebagai guru, karena sudah melakukan sebuah kesepakatan di awal, apa kesepakatan kita? Misalkan, kesepakatan di awal, kita ada kesepakatan untuk melaksanakan tugas dari guru dengan baik, misalnya ya. Anak nanti akan menjawab, tugas-tugas dari guru harus dikerjakan. Lalu nanti guru harus menanyakan lagi kesepakatan tersebut, konsekuensinya ya ketika tersebut melanggar keyakinan tadi. Berarti anak sendiri ya, harus misalkan memulai buat hari satu kalimat, akhirnya kalau dalam 1 bulan menjadi 1 paragraf, misalnya gitu ya. Jadi untuk segi restitusi ini mulai dari kita paling yang salah dan menanyakan keyakinan sampai akhirnya peserta didik sendiri yang harus membuat kesimpulan bagaimana harus memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Insya Allah. Insya Allah Bu, siap. Insya Allah. Oke ya. Oke, nah ini contohnya ya. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat selain menjadi positif terhadap diri sendiri, menstabilkan identitas. Contoh guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan yang ini contoh kalimat-kalimat ketika kita menstabilkan identitas. Untuk selanjutnya, bagaimana kita ketika melaksanakan tindakan variasi yang salah. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Dan selanjutnya. Dan yang terakhir di sini ada ternyata anak itu melakukan sesuatu itu karena tujuan ya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mengapa peserta didik itu melakukan apa hal yang dilakukan menurut mereka? Yang pertama, karena untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk penguasaan. Yang ketiga, untuk kebebasan. Ada juga untuk kesenangan. Ada juga untuk cinta kasih atau rasa ingin memiliki dan dimiliki. Jadi, semua yang dilakukan oleh peserta didik itu ada tujuan. Tujuannya itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia ini. Kebutuhan dasar manusia. Contohnya, misalkan ada anak yang bermain, misalkan futsal, akhirnya terjadi jambak-menjambak tuh bajunya sampai sobek. Nah, anak misalkan Edo sampai jambak bajunya si Edi sampai sobek. Nah, kebutuhan apakah yang dilakukan oleh si Edo ini? Kebutuhan dasar apa yang dilakukan oleh Edo? Bertahan hidup. Karena mungkin ingin menang gitu ya, akhirnya bertahan untuk ya. Lalu kebutuhan apa yang diperlukan untuk Edi? Karena baju sobek. Kebutuhan apa? Harus punya baju baru. Kebutuhan di sini penguasaan, ya, karena harus punya baju baru lagi. Berarti kebutuhan apa nih? Miliki. Harusnya kebutuhan rasa kita kasih. Kita kasih. Walaupun misalkan kita sedang bermain futsal, tetapi tetap tidak boleh saling menyakiti sampai merusakkan bajunya gitu ya. Nah, contoh lagi misalkan ada kasus ada seorang guru baru lah masuk. Nah, ternyata ada muridnya itu tetap aja ngobrol karena tahu bahwa guru tersebut guru baru.
sudah ditanya juga tetap aja ngobrol. Nah, kebutuhan dari anak tersebut itu apa? Kebutuhan dasar apa? Perhatian. Iya, perhatian. Perhatian itu gimana kebutuhannya? Iya, Cinta kasih. melihat. Jadi ingin perhatian dari guru tersebut, ya. Jadi mungkin pingin diperlakukan lah, ya. Selain itu kesenangan, ya, karena menganggap guru baru akhirnya ingin iya, caper. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5 yang memang kita harus perhatikan dari peserta didik. Alasan itu nanti akan menyangkut pada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini untuk menanyakan sebuah keyakinan. Apa nilai kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Lalu nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang kamu ingin enak seperti apa? Apa yang kamu lakukan? Dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya sudah selesai teman-teman. Demikian materi di sekolah mulai dari disiplin positif sampai dengan aktiviti. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan ya dari diskusi kita hari ini. Amin. Terima kasih. Barangkali ada yang disampaikan lagi Bapak Ibu Guru sebelum saya menutup acara webinar ini. Dari Pak Denny, Bu Dewi, barangkali Pak Jajang. Sudah cukup. Sudah cukup. Terima kasih. Sudah jelas. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada webinar kali ini tentang aksi nyata dari diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang disampaikan oleh rekan kita, seorang calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Cikidang, Ibu Eni Mulyani MPD. Telah selesai dan sukses. Kita beri aplaus dan angkat jempol 2 buat narasumber kita di siang hari ini. Selamat buat Ibu Eni, dan tentunya harapan kita semua setelahnya pemaparan dari Ibu Eni tadi, kita berdoa semoga sekolah kita menjadi kelas atau sekolah unggulan yang melaksanakan budaya positif setelah kita menerapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Minum selasi sungguh nikmat. Terima kasih buat Bapak Ibu Guru hebat, dan mohon maaf saya sebagai moderator bila ada kesalahan ketika membantu menyampaikan pada webinar kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Bapak Ibu yang mau lab lebih awal disilahkan.